به كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sahabat Raya Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang adab-adab menjadi seorang imam atau imam salat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara adab menjadi imam, hendaknya imam itu tidak dipilih orang yang fasik walaupun alim. Jadi makruh menjadikan seseorang menjadi imam kalau dia fasik walaupun alim. Fasik pernah berbuat dosa besar dan belum bertobat, dan juga suka melakukan dosa kecil, itu fasik. Jadi walaupun dia alim, artinya dia paham tentang fikih salat, dia hafal Quran 30 juz, dia mengerti betul tentang bagaimana menangani perkara-perkara kalau terjadi kesalahan di dalam salat. Dia paham betul, tetapi dia fasik. Saya sudah menjelaskan ini, hanya ulang dulu menjadi manfaat bagi mereka yang tidak sempat hadir dan juga mengulang pelajaran kita sebentar. Jadi walaupun alim tapi kebiasaannya suka melakukan dosa, termasuk mungkin di luar salat masih memakai celana menampakkan aurat, atau masih punya kredit bank dengan sistem riba. Ini keadaan seperti ini menyebabkan dia tidak layak untuk dijadikan sebagai imam salat. Karena ada orang yang mengira saya ka'alim kadir, hanya penting masalah ibu desa, hanya penting. Jadi ada orang yang mengira yang penting alim, tapi tidak penting masalah dia bagaimana di belakang. Ketika dia menjadi imam di belakang, keadaan hidup dia itu mungkin berbeda dengan tampilan dia menjadi imam. Padahal itu menjadi penilai. Makanya kita ini kalau mau mengetahui tentang seseorang, apakah dia berakhlak mulia atau tidak, salah satu indikatornya adalah istri. Untuk mengetahui seseorang itu berakhlak mulia, yang payah dadanya mbak promo. Kalau kita tanya sama teman bestinya yang sering ditraktir di kedai kopi, mereka akan mengatakan beres aku bagus sekali orangnya. Kami aja kalau minum kopi sama dia ditraktir terus-terusan. Puangga mana ditraktir terus-terusan. Kalau mau tahu akhlak seseorang itu, akhlak seorang imam, tanya sama istrinya. Kalau istrinya mengatakan bahwa
di rumah dia tidak punya akhlak seperti penampakan di luar, maka sebenarnya dia bukan orang yang layak dijadikan imam. Nabi itu ketika ditanya kepada Aisyah, bagaimana Nabi, akhlak Nabi itu bagaimana? Apa jawaban Aisyah? Khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Tak ada seorang pun isteri Nabi yang mengatakan Nabi itu ya baik, kalau di depan kalian baik, tapi kalau di rumah tak ada kalimat itu. Sempurna. Ya, kita kan bukan Nabi, tapi paling kurang janganlah seorang isteri mengatakan bangai tak ada wakron nak pergi tuanya ke imam, kok bangai wakron. Jangan sampai begitulah kita dengar. Jangan sampai isteri mengatakan bodoh kali kalian menjadikan dia imam. Kami aja tak pernah menjadikan dia imam. Aku saja setelah menerima dia menjadi imamku, maka aku sesali hidupku. Jangan sampai begitu dengar. Nah, itu yang pertama yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian makruh juga berikutnya, ada menjadi imam itu makruh juga imam orang yang dibenci di kaumnya, imam yang dibenci oleh makmumnya. Jadi kebencian makmum itu bukan kebencian pribadi, tapi kebencian berdasarkan agama. Makmum tak suka melihat dia, tak sukanya itu karena maksiat dia, karena suka menipu, suka ganggu istri orang, itu tak disukai. Tiba-tiba dia jadi imam. Makruh menjadi imam orang-orang yang dibenci oleh kaumnya atau makmumnya. Makruh. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Sebagai pengingat yang paling tegas, Nabi menyebutkan bahawa ada 3 orang yang tidak mau pahala salatnya menghadap Allah. Artinya sejengkal di atas kepala pun tak mau naik. Ada 3 orang, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang pahala salatnya jangankan menghadap Allah, untuk naik sejengkal di atas kepala pun tak mau, kata dia. Artinya tak diterima sama Allah. Ini saya tak jelaskan lagi dengan lengkap. Yang pertama yaitu seorang imam, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Pemimpin dibenci oleh rakyatnya karena penipuannya, keangkuhannya, pokoknya macam-macam dia lakukan sehingga dibenci rakyat. Itu jangan jadikan dia imam, karena salatnya saja tidak diterima oleh Allah. Walaupun sah, tidak perlu diqadha, tapi tidak diterima salatnya. Makanya ini hati-hati menjadikan imam orang yang dibenci. Dan kemudian yang kedua, istri yang dimurkai oleh suaminya. Ini pun si istri dimurkai oleh suami yang saleh. Artinya standar suaminya standar saleh. Tak mesti ustaz, tak mesti tengku, yang penting saleh. Karena belum tentu pun ustaz saleh, kecuali nama dia ustaz saleh. Asal bapa-bapa sudah mengerjakan 5 waktu, nafkah diberi dengan baik, uang belanja ditanggung, tidak pernah melakukan KDRT di rumah, itu sudah saleh. Istri yang dimurkai oleh suaminya karena diingatkan oleh suami, lalu dia tak mau taat, ketika dia mendapatkan kemurkaan dari suaminya, seluruh salat istri semenjak dimurkai itu tidak diterima Allah, sampai dimaafkan kembali. Makanya istri itu perlu segera minta maaf kalau suami yang saleh sudah murka. Oleh karena itu kan ada hadis Nabi mengatakan, maukah kutunjukkan kalian perempuan-perempuan penduduk surga? Kata Nabi, nisa ahlul jannah. Kata sahabat, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Siapa perempuan yang ahli surga? Apa jawaban Nabi? Yaitu perempuan yang ketika dia marah
atau sedang dimarahi oleh suaminya, murka suaminya kepadanya, lalu dia segera meminta maaf dengan cara mendatangi suaminya. Dia pegang, ini bahasa Nabi nih ya, dia datangi suaminya di pembaringan, lalu dia pegang tangan suaminya, dia genggam tangan suaminya, lalu dia berkata, la armidu aynaya, aku tak bisa memejamkan mataku, hatta tarda anni, sampai engkau memaafkanku. Jadi bahasa si isteri minta maaf dengan mengucapkan kalimah, wahai kanda, ini bahasa dalam sinetron, wahai kanda, aku tak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan. Begitu, barulah si isteri termaafkan, dan kalau dia segera melakukan itu, dia akan menjadi penduduk surga. Walaupun nanti ibu-ibu mungkin tidak mendapatkan jawaban dari suami dengan jawaban yang diharapkan, karena kami para suami cukup susah menjawab dengan bahasa sinetron. Kalau ibu-ibu kan mudah dengan mengatakan bahawa pemaaf dulu handengan belum malamnya, menyogolong pemaaf dulu handengan belum. Apakah kita akan menjawab, baik Binda, kanda telah memaafkan engkau? Mana ada, mati ada termung lagi. Jangankan bapak yang sedang bicara aja tidak akan pernah mengucapkan itu. Kita laki biasanya gimana? Kan gengsi kita besar, Pak. Kita pemimpin, makanya kita ego kita tinggi. Paling kita mengatakan, oh kaju ni. Itu sudah maaf tu, Pak. Kalau kaju, itu dah maaf tu dah. Ibu-ibu nak perlu mikir, itu sudah dimaafkan, selesai, maka salat kembali diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi. Itu hati-hati, gara-gara warisan cukup banyak kasus yang kami tangani dan semua orang menanganinya. Gara-gara warisan memutuskan silaturahim. Semenjak memutuskan silaturahim itu, semenjak itu salat tidak ada lagi diterima. Hatta yastaliha, sampai mereka berbaikan kembali. Kalau sempat mati dalam keadaan putus silaturahim, maka matinya tidak tercatat pahala salatnya. Makanya hati-hati dalam urusan seperti ini. Baik, itu pengingat ulang, dan saya selalu mengulang karena saya yakin mengulang lebih penting daripada melanjutkan. Karena banyak orang yang mengaji 60 tahun, 70 tahun, ketika ditanya pelajarannya apa, oh minum saya pakai dulu. Saya penting sudah dulu, nggak tahu entah pelajaran apa. Nah, itu kita hindari, kita selalu mengulang lebih dahulu. Baik, berikutnya adab seorang meninggal berikutnya adalah yukrahu tatwilus salah 'ala al-qaum tatwilan zaidan 'ala qadri as-sinah fi qira'ah wal azkar. Makruh hukumnya imam memanjangkan bacaan dalam solatnya yang melebihi kadar yang bisa diterima oleh makmum, melebihi kadar yang di luar kebiasaan yang bisa diterima oleh makmum. Nah, ini adab imam. Makruh imam memanjangkan bacaan yang sekira-kira itu sudah di luar kadar yang tidak kadar normal, di luar kadar normal. Dan itu pun standarnya bukan makmum biasa, tapi memang makmum yang istiqamah salat jamaah. Karena begini Pak, ada standar makmum hantar bersemayam, makmum jarang salat. Sekali salat tiba-tiba dapat imam yang bacaannya menurut dia, ini menurut dia nih panjang, padahal menurut orang lain tak panjang. Menurut dia, misal imam bacanya iza zulzilatil ardu, ini orang ini jarang salat nih, lalu menurut dia kok panjang baca ini, padahal menurut orang lain tuh panjang. Biasa kali, biasa tu. Kamu aja salat setahun sekali merasa panjang. Jadi bukan standar dia. Yang dimaksud di sini adalah makruh membaca bacaan yang imam-imam yang makmum-makmum yang
yang ahli jamaah itu sudah merasa ini di luar kadar normal. Di situ imam harus pintar memahami psikologi makmum. Jadi imam selain pintar membaca ayat, selain pintar tajwid, selain pintar tentang kefasihan Quran, juga pintar mengetahui ilmu tentang salat. Ada satu lagi, imam juga harus pintar memahami psikologi makmum, keadaan jiwa makmum. Rasulullah SAW orang yang diturunkan dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengirimmu wahai Muhammad kecuali betul-betul menjadi rahmat kepada seluruh alam. Makanya Nabi itu Pak, semua amalan yang beliau ajarkan itu rahmat, dan tidak ada yang membuat orang merasa hidup lebih berat setelah menerima agama ini. Tidak ada, kecuali kita bermasalah. Jangankan manusia yang menjadi lebih baik, menjadi rahmat setelah kedatangan Nabi, hewan-hewan pun terbantu, tertolong dengan kedatangan Nabi. Sebelum datangnya Islam, hewan-hewan dibantai suka-suka. Artinya kalau dipotong suka-suka, dipukul dengan palu, dipukul dengan kayu, diikat, kemudian ditusuk dengan tombak, macam-macam cara membunuh hewan. Semenjak kedatangan Nabi, Nabi mulai mengajarkan membunuh hewan itu dengan cara yang paling beradab. Disuruh sembelih, ditajamkan pisau, lalu kemudian disuruh sembelih tenggorokan, halqum dan marid, 2 marid. Selesai di situ, sehingga hewan tidak tersiksa, walaupun mereka tahu mereka diciptakan memang untuk dimakan. Saking rahmatnya, maka Nabi pun itu mengirimkan informasi kepada kita semuanya, jangan buat salat berjamaah itu menjadi penyiksaan makmum. Karena ada imam-imam Pak, itu kadang-kadang tidak paham psikologi makmum. Memang bagus bacaannya, tetapi menjadi sumber siksa. Makmum mau keluar rugi, misal begitu. Kalau keluar dari solat rugi, jauh-jauh dia datang ke masjid, tidak keluar pun hatinya merasa tersiksa Pak. Jadi sudah bahasanya berkerak-kerak, berkerakkan. Apa bahasa Indonesia? Ada puluh bahasa Indonesia. Berkerak-kerak apa bahasa Indonesia? Dongkol, ya. Alhamdulillah. Dongkol, okey. Jadi dia dongkol sekali dengan imam, sampai dalam hatinya mengatakan, "Nyok, payah aku tanda Honda ilmu yang 4." Dan rencana membocorkan bahan motor imam. Ada yang sudah rencana ingin mencuri sandal imam. Makanya imam yang muda-muda begini itu sandalnya harus diberikan ke dalam ruangan imam. Ini kalau sudah membuat makmum tak merasa senang, otomatis salat makmum itu akan mulai bermasalah. Dia tidak bisa khusyuk karena disibukkan dengan pikiran membenci imam. Apa salahnya? Membaca terlalu panjang yang tidak bisa dimaklumi oleh semua makmum. Ini pernah terjadi Bapak Ibu di masa Nabi SAW. Jadi salah satu sahabat yang paling dicintai Nabi, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini dicintai oleh Nabi, banyak hadis-hadis yang keluar dari beliau. Dan kemudian bahkan Nabi pernah satu unta Muaz bergandengan dibonceng oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Wahai Muaz, aku begitu mencintaimu, maka amalkanlah." Jadi Nabi ingin Muaz itu ikut bersamanya ke surga, berkumpul. Sampai Nabi mengajarkan kalimah. Apa kata Nabi? Ucapkanlah setiap selesai salat, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itu ucapan Nabi kepada Muaz, disuruh baca setiap selesai salat. Dia boleh baca sebelum salam, boleh baca setelah salat. Tapi Nabi mengawali dengan kalimat, "Aku begitu mencintaimu." Tapi apa yang terjadi Pak? Ada satu hari
Ini saya bacakan hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya. Pada suatu hari Mu'az menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang lain di masjidnya. Jadi kalau masjid utama itu kan masjid Nabi, nah itu tidak boleh ada yang jadi imam kecuali Nabi. Nabi pun hanya mengizinkan Abu Bakar untuk menggantikannya di waktu sakit, karena tidak boleh Nabi menjadi makmum, tidak boleh. Jadi ada masjid-masjid yang berada di lembah-lembah di setiap kaum itu, masjid-masjid kecil, tapi bukan masjid yang dirikan Jumat. Nah, pada suatu waktu Mu'az itu menjadi imam untuk kaumnya. Dia jadi imam untuk kaumnya. Lalu Jabir melanjutkan cerita, fatawwala alaihim. Dan di waktu Isya, ini waktu Isya dia menjadi imam ni. Fatawwala, lalu dipanjangkanlah bacaan. Nanti dalam penjelasan para ulama lain ada yang mengatakan dia membaca surah Al-Baqarah. Manisha surah Al-Baqarah. Bayangkan, mungkin Mu'az ingin meniru Nabi. Nabi baca surah Al-Baqarah bukan dalam salat wajib, tapi dalam salat sunnah, dalam salat tahajud. Nah, itu Nabi baca Al-Baqarah rakaat pertama. Sampai Ibnu Mas'ud kan pernah menyesali mengikuti di belakang Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud coba-coba mengikuti belakang Nabi. Nabi sedang salat malam, Ibnu Mas'ud tiba-tiba datang mengikutinya. Jadi dibacalah rakaat pertama Al-Baqarah. Di situ Ibnu Mas'ud sudah mulai nak mengadai ke? Kau nak rukuk-rukuk. Lalu dia lanjutkan, dia berfikir mungkin rakaat kedua nanti sudah diringankan oleh Nabi. Dia habiskan surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Bayangkan, 2 juz setengah. Berarti kalau dalam Al-Quran Mushaf Osmani itu, Mushaf Madinah itu berarti 50 halaman. 50 halaman surah Al-Baqarah Nabi baca rakaat pertama. Lalu Ibnu Mas'ud menunggu, mudah-mudahan ringan rakaat kedua. Dia lanjutkan, bangun Nabi rakaat kedua, sambung lagi. Ibnu Mas'ud masih mengikutinya. Apa dibaca Nabi? Ali Imran. Ali Imran. Di situ Ibnu Mas'ud mengatakan, aku sudah punya pikiran buruk. Aku sudah berniat buruk. Apa niat buruknya? Dia ingin keluar diam-diam dari belakang Nabi. Kena demi. Nah, kita lagi. Mak punya tingkat Ibnu Mas'ud ai gedun. Kalau kita mana ada cerita. Kan kita belajar ini imamnya di masjid. Semua kita akan mengusulkan kepada BKM, baik peduli imam lagi nya. Aduh, baik peduli. Pasti begitu kan? Nah, itu Nabi salat sunnah. Nabi tidak pernah melakukan dalam salat wajib. Ini Mu'az bin Jabal melakukannya dalam salat wajib. Dia baca surah Al-Baqarah. Jadi terlalu lama. Lalu kemudian ada orang yang mengundurkan diri. Jadi salah satu jamaah mengundurkan diri. Jadi setelah itu, setelah selesai salat, Mu'az dikasih tahu oleh sahabat yang lain, tadi ada satu orang mengundurkan diri. Ya, dia mengundurkan diri itu maksudnya tidak mau ikut jamaah lagi, dia mufaraqah. Apa kata Mu'az? Dia munafik. Itu munafik itu. Jadi Mu'az menuduh orang yang mengundurkan diri itu munafik. Orang itu melapor ke Nabi. Melapor ke Nabi bahwa dia mendengar Mu'az mengatakan dia munafik gara-gara mengundurkan diri. Lalu dia lapor ke Nabi bahwa dia mengundurkan diri gara-gara Mu'az membaca di waktu salat Isya terlalu panjang. Nah, lalu kemudian Nabi memanggil Mu'az. Dipanggil Mu'az, disitulah Nabi mengatakan, "Aturidu an takuna ya Mu'az fattana?" Kamu Mu'az, kamu mau jadi sumber fitnah? Kamulah yang menjadi sumber fitnah. Bukan orang yang kau tuduh itu yang menjadi sumber fitnah. Engkaulah yang menjadi sumber fitnah. Begitu teguran Nabi kepada salah satu sahabat yang dicintainya, gara-gara mengimami dengan terlalu panjang. Lalu Nabi mengajarkan Mu'az, dia mengatakan, "Iza amamtan nas," kalau engkau menjadi imam di waktu Isya kepada orang lain, faqra,
maka cukup panjang bacaanmu. Dikasih tahu kadarnya oleh Nabi, tahu kadarnya. Satu rakaat itu cukup bacaannya seukuran wasyamsi wa duhaha, atau sabbihi isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wal laili idza yaghsha. Itu ukuran satu rakaat. Jadi kalau kita buka Al-Quran Pak, cuma satu halaman. Kalau ditulis di atas ke bawah itu satu halaman. Jadi itu ukuran Isya. Karena Mu'az sudah melebihi ukuran, sampai sahabat yang paling bagus imannya pun di waktu itu nggak sanggup tahan salat Isya sampai segitunya. Nah, ini teguran Nabi membuat kita bisa mengambil pelajaran bahwa imam tak boleh membuat makmum sampai tidak bisa khusyuk lagi dengan bacaan terlalu panjang. Jadi psikologi makmum itu memang harus dijaga. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan begini, faman amma minkum falyukhaffif, barang siapa yang menjadi imam di antara kalian, falyukhaffif, ringankanlah. Lianna minkum, karena di antara kalian yang menjadi makmum itu ada yang maridhan, ada yang sakit, wa syaikhan, atau ada yang sudah sangat tua, wa zal hajah, atau ada yang punya kebutuhan, punya keperluan. Nah, jadi perkara seperti ini itu perlu diperhatikan. Di belakang kita itu bukan orang sehat semua. Kadang-kadang Pak, makmum itu ada yang diabetes, ada yang asam urat. Asam urat itu kan kalau berdiri lama Pak, waktu dibedah, waktu dikambuh asam urat itu mengkerak-kerak juga Pak. Apalagi kalau kaki sudah bengkak Pak, berdiri lama itu mengkerak-kerak itu. Jadi harus lihat keadaan itu. Kadang-kadang dia sudah mau salat, karena kan nanti di dalam salah satu yang membuat orang boleh meninggalkan jamaah sakit, tapi dia berusaha untuk salat walaupun sakit, berusaha salat, tiba-tiba ketemu imam yang menyiksa dirinya sehingga bertambah sakit. Itu tak boleh. Kemudian di belakang kita itu ada syaikhan, ada orang-orang tua. Yang namanya orang tua itu tidak sekuat anak muda. Karena Allah sendiri sudah membatasi kekuatan kita. Makanya dalam surat Yasin kan disebutkan wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami beri umur panjang, maka kami kurangi kekuatannya. Kenapa mereka tak mau berfikir? Kita ni kalau sudah mulai berumur di atas 40 Bang, itu sudah disuruh siap-siap memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, minta supaya meninggal husnul khatimah. Kita sudah tak sanggup. Apalagi ini misalnya yang berumur 60 kan Pak, ada yang sudah beruban, itu berdiri saja sudah susah, tongkat menjadi teman. Tapi dia salat, imam tu harus pintar melihat keadaan makmum. Lihat di belakang tu ada orang-orang tua, jadi jangan tak hormat sama orang-orang tua itu. Lalu kadang-kadang ada imam yang ego Pak, itu orang tua kalau tak sanggup salat, tak usah salat, apa urusan dengan kita? Tak bisa begitu. Pemimpin itu tetap harus memikirkan rakyat. Maka pemimpin yang tak mikir rakyat lagi, itu tak layak lagi untuk menjadi pemimpin. Begitu konsep imam. Imam itu tetap suruh mikir ke belakang. Juga kata Nabi ada yang zal hajah. Zal hajah itu ada yang butuh kebutuhan yang mendadak, kebutuhan yang dia harus lakukan. Ya contoh kadang-kadang dia belum makan, dari maghrib belum makan, salat maghrib tunggu pengajian, isya belum makan, lapar, masya Allah. Pokoknya lihat kecoa seperti lihat kurma. Kecoa jalan tapi di depan mata dia kurma. Nyantikan pengajian ikut tapi nak nampak lagi di depan Pak. Yang terbayang itu sudah ni pulang ni beli apa? Martabak 2 telur atau
mie goreng basahnya yang terbayang. Jadi ini orang-orang seperti ini, alhamdulillah dia bertahan untuk salat Isya. Imam itu harus memperhatikan betul keadaan. Kadang-kadang ada orang yang sakit perut, dia memang sanggup tahan tapi dia sakit perut. Ini juga kita jangan membuat dia semakin tersiksa dengan keadaan. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan kepada imam-imam bahawa di antara adab yang harus dipelihara adalah jangan terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu, ini ukuran jangan terlalu panjang, jangan salah faham ya. Kadang-kadang seperti saya sebutkan, imamnya tak panjang tapi iman kita bermasalah. Contohnya paling banyak dalam salat tarawih. Bacaan imam tarawih kalau misal satu halaman dibagi dua, misal satu halaman Quran dibagi dua, jangan hana panjang. Cuma karena iman kita bermasalah, kita merasa itu panjang. Kitanya yang bermasalah. Ini yang dimaksud dalam ini adalah semua merasa panjang, semua. Itu baru disebut kadar panjang. Baru boleh panjang, baru boleh imam baca panjang-panjang suka-suka imam, itu apabila halatul ridha bitatwil min jama'atin mahsurin. Baru boleh panjang imam kalau dia berhadapan dengan makmum yang sudah sama-sama faham. Makmum-makmum yang juga faham bahawa mereka akan solat panjang bersama imamnya. Contohnya misal di pesantren, solat Isya itu di pesantren tahfidz. Di pesantren tahfidz itu solat Isya misal 2 halaman 1 rakaat, itu dimaklumi karena di belakangnya pun orang-orang yang hafal Quran. Itu tidak masalah. Misal kadang-kadang ada masjid yang dikhususkan di malam tarawih, misal dikhususkan di sini 1 malam 1 juz. Yang datang ke situ pun orang-orang yang sudah paham, memang ingin 1 juz, itu tak apa-apa. Tapi kalau masjid Jalan Medan Banda Aceh yang orang datang, musafir datang, tak ada di mana-mana datang, itu imam itu jangan sampai menyiksa makmum, karena nanti mereka akan meninggalkan masjid. Ya, paling kurang mereka tidak mau lagi solat bersama imam tersebut. Ini perkara yang sebenarnya sederhana, tetapi banyak imam yang tak faham. Sama seperti khatib tak faham tentang jamaah Jumaat. Kan? Apa sudah pernah saya sebutkan, ada khatib itu tak faham tentang jamaah Jumaat. Padahal dari kitab yang paling kecil sampai kitab paling besar didukung dengan hadis Nabi. Nabi yang langsung mengatakan tanda-tanda kefaqihan, tanda-tanda seseorang disebut faqih, alim, salah satu ciri-cirinya adalah memperpendek khutbahnya lalu memperpanjang solatnya. Jadi Jumatnya sebenarnya panjang khutbah. Panjang itu ukuran ya, mungkin kalau diukurkan dengan waktu kita 20 menit, 25 menit sudah cukup. Kalau khutbah model 45 menit 1 jam, itu di luar yang disebut Nabi. Berarti walaupun dia berbicara dengan ayat, dengan hadis, tapi dia bukan orang yang faqih, bukan orang yang alim. Kalau sudah tidak paham itu ya, apalagi sampai nanti begitu diprotes, nanti ada yang protes, misal disampaikan ke panitia masjid, lalu ketika disampaikan ke khatib ini mengatakan, alah menyan bacut pi hana mupu pi. Itu yang hang orang protes apa khatibnya hang? Khatibnya hang itu, karena tidak bisa dikritisi, padahal dia memang sudah masuk ke ranah yang sebenarnya makruh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu diketahui oleh imam tentang bacaan di waktu salat wajib itu jangan terlalu panjang. Oh ya Pak, sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, dia itu diatur dalam agama kita ini, diatur kalau subuh itu lebih panjang daripada isya. Tadi bacaan isya itu ukurannya Sabbihisma Rabbikal A'la, itu ukuran 1 rakaat. Kalau subuh boleh lebih panjang. Subuh itu memang disuruh panjang. Makanya subuh Jumaat itu disuruh baca, Nabi itu membaca surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Itu ukuran subuh. Jadi subuh itu panjang tak mengapa. Tapi ukurannya begitu Pak, sekitar 2 halaman 1 rakaat, itu boleh. Boleh. Subuh itu disuruh panjangkan agar kita hilang bekasan mengantuk, kita hilang. Jadi syaitan pun berlarian. Jadi orang kan begitu berdiri pertama mata dengar, begitu dibacakan panjang, itu kemungkinan ada 2, bertambah dengar atau
hilang tengunya. Tapi kalau dia bagus solatnya, insya-Allah hilang tengunya. Nah, kalau duhur itu sedang, asar sedang, asar itu sedang, jangan panjang. Tapi kalau maghrib malah disuruh pendekkan. Jadi maghrib itu ya bacaannya alhaqumut takatsur ke bawah tu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun wal asri dan seterusnya. Itu bacaan maghrib. Jadi jangan coba-coba bawa maghrib dengan bacaan panjang sampai mendekati isya. Nah, berarti di imum hantung baca apa? Cuma kena imum tadi. Dia kena kena Al-Quran. Isya, satu halaman panjang satu rakaat gitu.